Selamat siang Bu Reta, kami dari kelompok 8 Cyber Counseling. Kami akan mempresentasikan simulasi video conference Cyber Counseling menggunakan DI. Saya Alfonsus Tegar NIM 1911114039 dan teman saya Holanda Respati NIM 1911114029. Berikutnya pada fase 1 sampai 3 saya menjadi konseli dan dilanjutkan fase 4 dan 5 Holanda yang menjadi konseli dan saya menjadi konselor. Selamat siang Bu, saya Jojo yang tadi WhatsApp Ibu untuk melakukan cyber counseling pada siang hari ini. Oh ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Bu, kabar saya sehat. Apakah suara saya terdengar jelas, Jojo? Iya Bu, suara Ibu dapat terdengar dengan jelas kok. Oke, bagaimana aktivitasmu sama pandemi ini, Jojo? Ya, aktivitas saya pada pandemi ini ya sebenarnya lancar-lancar aja sih Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Karena Jojo mau konseling, sebelumnya Ibu izin untuk merekod ya, untuk arsip Ibu dan tidak akan Ibu sebarluaskan kok. Oh, iya nggak apa-apa sih Bu, boleh-boleh aja. Oh ya, apa Jojo sudah nyaman tempatnya untuk berkonseling ini? Sudah nyaman sih Bu. Oke, siap. Kalau boleh tahu, apa tujuanmu menghubungi dan meminta sesi cyber counseling kepada Ibu Jojo? Eh, Sebenarnya saya ingin melakukan konseling tuh karena saya sebenarnya membutuhkan saran dan masukan, Bu. Ya, tapi tuh Tapi, eh, apakah Ibu bisa membantu saya nantinya? oh, tenang saja Jojo, Ibu akan membantumu. Baik, Bu, kalau seperti itu. Baik, sebelumnya sebelum Jojo menceritakan lebih lanjut tentang apa yang Jojo keluhkan, sebelumnya Ibu mau nanya, apakah Jojo itu sudah pernah melakukan konseling individual sebelumnya ini? Sebelumnya sih, jujur saya belum pernah sama sekali ya, Bu. Dan ini pertama kali, Bu, saya melakukan sesi konseling. Oh, belum pernah ya? Oke, baiklah. Ibu akan memberimu beberapa informasi terlebih dahulu ya. Ya, Bu, informasi apa itu? Ya. Oke, oke. Jadi proses konseling individual sendiri. Nanti Ibu harap Jojo yang akan aktif menjelaskan, mengutarakan apa yang Jojo rasakan dan keluhkan, serta kita akan mencari solusinya bersama-sama, sehingga Jojo dapat memecahkan permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini itu Ibu hanya mengarahkan, namun tetap Jojo yang menyelesaikan, gitu. Oh, kira-kira seperti itu ya, Bu. Terus ini untuk proses konseling itu durasinya paling lama sekitar berapa ya, Bu? Oke, untuk pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Nah, kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 25 sampai 30 menit. Bagaimana? Jojo sudah paham? Oh, sekitar 20 sampai 25 menit ya, Bu. Ya, saya paham sih, Bu, sekarang dengan sudah dijelasin tadi proses konselingnya jadi lebih mudah, Bu. Oke, apakah Jojo setuju untuk saya bantu melalui sesi konseling via daring ini? Ya, Bu, saya sangat setuju buat melakukan konseling daring ini, Bu. Baiklah, kalau begitu. Eh, Tadi kan kamu mengatakan bahwa ada keperluan khusus nih. Nah, apakah kamu mau menceritakan sekarang? Ya, saya rasa sih lebih baik begitu, Bu, karena saya emang merasa lagi ada banyak masalah, Bu. Oke, nah coba Jojo ceritakan nih kepada Ibu apa yang menjadi masalahnya. Jadi itu gini, Bu. Akhir-akhir ini tuh saya tuh kayak merasa bingung banget gitu loh, Bu.
Hmm, jadi belakangan ini kamu tuh merasa tidak menentu gitu ya, Jo? Ya memang seperti itu Bu. Terus apa ada peristiwa yang menimbulkan kegundahan di hatimu itu? Jadi gini Bu, saya kan itu baru lulus dari sekolah dan masih termasuk fresh graduate gitu loh Bu. Nah, dan saya tuh anak yang bisa dibilang cukup aktif dalam melakukan sesuatu kegiatan yang bisa membuat saya mungkin bisa merasa lebih bahagia, Bu. Namun tuh ada kayak sesuatu yang bikin mengganjal, Bu. Hmm, suatu yang mengganjal, apa itu? Ya, Bu. Saya tuh kadang juga ngerasa kecewa gitu loh. Hmm, kecewa ya. Sepertinya Jojo itu kayak memiliki perasaan-perasaan yang saling bertentangan ya saat ini. Benarkah demikian? Ya, Bu, sebenarnya emang seperti itu. Oke, lalu apa yang sebenarnya terjadi sehingga Jojo tuh merasa seperti ini? Jadi gini, Bu. Karena kan saya sudah lulus. Jadi saya tuh ingin kerja, langsung kerja gitu loh, Bu. Hmm. Tapi tuh kayak orang tua saya tuh nggak kasih izin ke saya kalau misal saya tuh nantinya mau kerja di luar kota. Mungkin karena tuh juga mereka takut kalau mungkin aku tuh nanti jika di luar kota tuh mengalami musibah dan ya di rumah tuh aku juga anak satu-satunya gitu Bu. Oh, kamu anak satu-satunya. Oke. Ya Bu. Terus, jadi kamu tuh merasa kecewa dengan keputusan yang dikatakan oleh kedua orang tuamu itu ya, bahwa mereka tuh tidak menginginkan kamu bekerja di luar kota. Nah, lalu ibu mau nanya, kalau boleh tahu, kamu itu udah mendaftar pekerjaan di mana aja, Jo? Saya tuh udah mendaftar di dua tempat pekerjaan perusahaan sih Bu. Yang pertama tuh ada di Jogja dan yang kedua tuh ada di Magelang. Dan semua perusahaan itu tuh sudah menerima saya Bu. Eh, tapi ditempatkan yang tempatnya tuh beda gitu loh Bu, di bidang yang berbeda gitu. Oh, bidangnya berbeda. Oke. Jadi hal tersebut yang membuat Jojo menjadi bimbang gitu ya? Ya Bu, kalau gitu kan saya tuh dari harus mikir lebih itu loh Bu. Saya tuh harus kerja yang ada di Jogja atau yang di Magelang. Dan ya dari akhir-akhir itu saya ngerasa bingung Bu, harus nentuin yang mana buat saya bekerja ke depannya gitu. Hmm, ya 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 ya. Maka kamu merasa penuh kebimbangan dalam menghadapi situasi seperti ini ya? Iya seperti itu Bu. Oke, kalau 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 Ibu boleh tahu, perusahaan apa dan bagian apa sih yang sudah menerima Jojo itu yang katanya tadi di Jogja sama yang di Magelang? Gini Bu, saya tuh udah diterima di sebuah perusahaan di bidang jasa yang ada Mhm, di Magelang dan di situ tuh saya diterima di bagian staf administrasi. mhm. Berikutnya kalau yang kedua tuh saya juga diterima di sebuah perusahaan manufaktur yang di, yang di situ tuh saya bekerja di bagian staff manajemen trainee-nya Bu. Mmm. Jadi itu saya tuh sangat nggak tentu tuh loh Bu, jadinya mau harus benar-benar mantap buat milih yang mana gitu. Oh, gitu. Terus apakah kamu tuh sudah mencoba mengungkapkan apa yang kamu inginkan kepada kedua orang tuamu, Jo? Ya udah pasti Bu kalau saya ingin mengungkapkan keinginanku buat di salah satu pekerjaan. Kayak aku tuh juga udah meyakinkan mereka tuh loh Bu, kalau memang misal nanti saya bekerja di luar kota tuh, saya bisa ngatur buat waktu, ngasih waktu ke orang tua saya dan saya tuh juga bisa bertanggung jawab sebenarnya dengan pekerjaan apa yang sudah saya pilih. Ya, Tapi tapi ya orang tua saya tetap kekeh Bu tentang keputusan yang udah saya ambil tadi. Ya karena mereka benar-benar takut jika kalau nanti di luar kota tuh ada kejadian suatu hal dan kan juga jauh dari orang tua jadi kalau ada apa-apa kan juga susah gitu loh Bu. ya ya, begitu begitu. Oke, nah sekarang
kan kita udah tahu nih gambaran yang jelas tentang masalah kamu. Nah, selanjutnya kita melihat sasaran apa yang kamu inginkan. Iya Bu, saya ingin agar sebenarnya ya yang saya inginkan tuh orang tua saya nggak kecewa tuh loh Bu dengan pilihan yang sudah saya ambil, dan ya saya juga kan anak satu-satunya, saya juga berharap nggak bikin mereka sakit hati karena mungkin jika nanti saya memilih di pekerjaan yang salah gitu Bu. Baik, jika itu emang keinginanmu. Nah, selanjutnya mari kita tinjau keuntungan dan kerugian dari setiap pilihanmu tadi ya, Jo. Oh iya Bu. Oke, yang pertama, apa keuntungan kamu jika kamu tuh memilih tetap bekerja di dalam kota atau di Jogja itu tadi? Mungkin Bu, kalau keuntungan yang saya miliki jika saya milih untuk tetap kerja di dalam kota, mungkin lebih dekat dengan orang tua ya Bu, dan saya selalu bertemu mereka sehingga kalau mungkin orang tua saya ada kesusahan atau mau minta tolong tuh saya gampang Bu buat merawat mereka, dan itu pun juga sesuai ekspektasi mereka tuh loh Bu kalau saya tetap ada di sini. Nah, lalu yang kedua itu, eee, menurut kamu kerugian apa kalau kamu tuh tetap bekerja di dalam kota? Kalau kerugiannya mungkin ya posisi yang ditawarkan itu Bu mungkin lebih rendah dari yang di luar kota ya Bu, dan saya tidak bisa, mungkin saya juga tidak bisa belajar lebih mandiri, dan saya juga harus memiliki ekstra tenaga karena harus bekerja dan merawat orang tua saya sendiri Bu. Eh, ya intinya sih saya belum, kalau masih di luar masih di dalam kota tuh saya belum bisa keluar dari zona nyaman saya Bu. Oke. Nah, lalu yang pertanyaan ketiga, sekarang keuntungan apa kalau kamu tuh memilih bekerja di luar kota atau yang di Magelang tadi? Mungkin kalau buat keuntungannya tuh ya posisi di sana dalam pekerjaan tuh lebih tinggi Bu, yang ditawarkan sama sana kan lebih tinggi. Terus selain itu saya juga bisa belajar lebih mandiri, dan saya juga bisa lebih keluar dari zona nyaman gitu Bu. Bagus bagus pendapatmu. Lalu yang terakhir ya, terus kerugianmu apa kalau kamu tuh memilih bekerja yang di Magelang? Mungkin kalau kerugiannya ya saya tetap jauh dari orang tua Bu. Mungkin setiap seminggu sekali atau sebulan sekali saya juga harus pulang ke balik Jogja, dan saya dan harus pulang ke Jogja kan Bu. Eh, itu kan juga tidak sesuai dengan keinginan orang tua saya sebenarnya. Nah, bagus bagus. Nah, setelah kita mengetahui tentang keuntungan dan kerugian tersebut, lalu langkah berikutnya itu adalah kita juga harus tahu meninjau alternatif lain agar kamu tuh lebih mantap dalam memilih. Oh, gitu ya Bu. Eh, saya harus mulai dari mana ini Bu? Baik, Jojo. Ibu akan memberi pertanyaan. Yang pertama, mungkinkah kamu tuh Ya, sanggup untuk mengatur waktu dan tenagamu jika kamu itu memilih bekerja di luar kota atau yang di Magelang? ya sebenarnya sih sanggup-sanggup aja Bu. Eh, karena kan dalam bekerja pasti juga ada hari libur kan Bu. Dan yang disediakan dari perusahaan itu tuh pasti ada liburnya. Selain itu, saya juga bekerja tuh kurang lebih 9 jam. Jadi saya mungkin sesekali bisalah Bu buat menyempatkan balik ke rumah. Oke, jadi kamu mengusahakan untuk tetap pulang gitu ya? Ya Bu, buat Ya, nemuin mereka. ya. Lalu pertanyaan yang kedua itu, bisakah kamu tuh memilih satu dari dua pekerjaan yang sudah menerima kamu itu, Jo? Jadi kayak kamu tuh mengikhlaskan satu gitu. Ya bisa sih Bu, kalau sebenarnya saya suruh milih itu ya saya tetap mantap yang ada di luar kota itu Bu. Ya karena memang balik lagi kan jaraknya nggak gitu jauh kan Bu dari Jogja ke Magelang. Mhm, Terus saya juga bisa mengatur waktu dengan baik. Selain mhm. itu saya juga asalkan contoh.
dengan pekerjaan yang udah saya pilih ini Bu, dan ya harapan saya tidak akan mengecewakan mereka dengan apa yang udah saya ambil. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ini, Jo. Mungkin nggak kamu itu menolak tawaran pekerjaan yang ada di Jogja demi pekerjaan yang di Magelang itu? Kalau menurut saya sih mungkin-mungkin aja ya Bu, karena kan saya juga nggak ingin buat orang tua saya kecewa kan Bu, karena yang ya dari kecil emang dia kan yang sudah didik dan menyekolahkan saya, Mhm. dan ya saya ingin membuat mereka bangga dengan apa yang sudah saya capai dengan cara memberi bukti kepada mereka juga dengan mungkin hasil kerja keras saya ini saat di Magelang nanti saya bisa emang benar-benar ngasih bukti ke mereka Bu. Oke. Untuk fase 4 dan 5, kita ada pergantian peran. Alfon menjadi konselor dan saya menjadi konseli. Oke, buat langkah selanjutnya sekarang adalah kamu harus bisa memilih antara Jojo itu mau memang benar-benar di Jogja atau milih buat kerja yang ada di Magelang. Coba mungkin kamu bisa memberikan pilihanmu sendiri, kamu tuh lebih condong ke arah yang mana? Kalau berdasarkan pembicaraan tadi ya, Pak, nah saya tuh lebih memilih bekerja yang di Magelang aja sih. Oh, baik kalau begitu. Tapi apakah benar-benar kamu tuh sadar dengan pilihanmu saat ini dan kamu memang sungguh-sungguh buat memilih itu? Iya, Pak, saya tuh emang bener-bener pengen bekerja di Magelang, karena, saya tuh ingin belajar mandiri, saya juga siap kok menerima konsekuensi yang ada. Nah, serta posisi yang ditawarkan di Magelang tuh juga sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu loh, Pak. Nah, jadi kan, bisa optimis bekerja nih dan tidak mengecewakan orang tua saya. Nah, lantas mungkin apa yang bisa kamu kasih jaminan kepada orang tuamu nanti Mhm. kalau kamu tuh emang benar-benar memilih di situ? Nah, saya itu akan mengatakan kepada orang tua saya kalau saya itu memilih bekerja di Magelang, maka saya akan mengatur waktu agar tetap bisa pulang ke rumah untuk menjenguk mereka dan saya juga akan bertanggung jawab penuh nih dengan pekerjaan tersebut. Biar apa ya, hasil yang saya dapatkan tuh seimbang gitu loh dan tidak mengecewakan mereka juga. Ya bagus kalau kamu berani buat ngambil keputusan itu. Itu kan juga berdasarkan pikiran dan keyakinanmu sendiri kan. Iya, bener banget, Pak. Baiklah, mungkin sebelum kita mengakhiri ini, Bapak itu mau ngeringkas apa aja yang sudah kita bicarakan tadi ya. Jojo kan akhir-akhir ini merasa kebingungan karena Jojo harus memilih buat bekerja di dalam kota atau memilih bekerja yang ada di luar kota. Ya ini keinginan orang tua kan juga mereka takut kalau kamu tuh mengalami suatu hal yang terjadi di luar kota apabila kamu memilih di sana. Tetapi tadi kan Jojo juga mengambil kesimpulan bahwa Jojo lebih memilih ada di Magelang saja. Karena menurut Jojo, kamu merasa yakin bahwa Jojo bisa mengatur waktu serta posisi yang ditawarkan sudah sangat sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi Jojo juga bisa menjadi pemicu agar Jojo tetap optimis dalam bekerja dan bisa memberikan hasil yang seimbang. Apakah seperti itu? Iya, benar sekali, Pak. Bapak kembali menegaskan pilihanmu lagi ya. Apa kamu memang sudah yakin untuk bekerja di Magelang, Jo? Iya, Pak, saya sudah benar-benar yakin dengan apa yang saya pilih, karena ini memang sudah keputusan saya, Pak. Baik, Jo. Ya emang kamu sebenarnya emang tetap harus yakin ya dengan apa yang sudah menjadi pilihan tersebut. Iya, Pak. Nah, saya juga udah yakin banget karena sudah mendapat penjelasan juga kan tadi dari Bapak tentang pro dan kontra. Bagus, Jo, kalau memang kamu udah benar-benar mantep dan benar-benar yakin deh sama apa yang udah kamu pilih. Jadi sekarang mungkin kita bisa mengakhiri proses konseling ini ya. Baik, Pak. Terus nanti buat kedepannya, apabila suatu saat mungkin Jojo ada kesulitan lagi, Jojo boleh datang ke sini lagi kok buat ngabarin Bapak, sekedar cerita-cerita lagi.
Dengan senang hati juga Bapak akan mendengarkan apa yang akan kamu ceritakan. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Pasti kok saya akan cerita lagi ke Bapak kalau saya itu memiliki masalah yang tidak bisa saya selesaikan sendiri. Ya, Cu, sama-sama. Kamu buat kerjanya semangat ya, terus sukses terus yang kerja. Oke Pak, saya akan optimis kok untuk menjalankan pekerjaan ini. Baik, Cu. Mungkin kamu bisa kembali lagi buat menjalankan aktivitasmu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Cucu.